Salam, salam sejahtera buat kita semua, dimanapun kita berada saat ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini. Semoga Tuhan memberikan umur yang panjang, memberikan kesehatan dan sukacita buat saudara. Dan buat Bapak Ibu Saudara yang sedang menderita sakit, kami turut mendoakan kiranya kuasa Tuhan memberikan kesembuhan buat saudara. Demikian juga buat Bapak Ibu Saudara yang mempunyai pergumulan hidup. Kiranya kuasa pertolongan Tuhan memulihkan keadaan kehidupan saudara kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan dengan menyanyikan buku Wende nomor 467 ayat 1 dan ayat 4. Asini rohanmu puji Allaho manobusa Ikaria sorohaku gabe sorangan Tuhan Dinanamu rohanani kodimi manggohi Kakidot ngolunani gabe ula-ulani Sai patulik rohanami gabe pangoloi diho Asa marsa halahami lamaka tidakon ho Tinanamu rohanami kodimi manggohi Pakedot ngolunani gabe ula-ulani. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Titus pasal 3 ayat 5 yang berkata demikian. Pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, Titus adalah teman sekerja Paulus dalam tugas pelayanan pekabaran Injil yang ditugaskan oleh Paulus untuk membina jemaat di Pulau Kreta. Pada kesempatan yang baik, Paulus mengirimkan surat pastoral ini kepada Titus yang berisikan pesan-pesan untuk dikerjakannya di tengah-tengah jemaat binaannya. Salah satu yang dipesankan kepada Titus adalah supaya Titus mengingatkan jemaat untuk tunduk kepada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Kiranya jemaat itu juga tidak memfitnah, tidak bertengkar, dan harus bersikap ramah serta lemah lembut terhadap semua orang. Walaupun itu orang-orang kafir yang masih hidup dalam kekafirannya, yang masih hidup di dalam kejahatan. Sebab jemaat Kristen itu pun sama seperti mereka juga sebelumnya, yang hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, dan saling membenci. Tetapi oleh kemurahan Allah, jemaat Kristen itu diselamatkan, bukan karena perbuatan baik yang dilakukannya, tetapi karena rahmat Tuhan, oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus,
yang sudah dilimpahkannya kepada jemaat oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya berhak menerima hidup yang kekal. Jemaat Tuhan yang terkasih, dari isi pesan Paulus kepada Titus dalam nats renungan hari ini, sebagai umat Kristen, kepada kita diingatkan akan 3 hal ini. Yang pertama, kita harus menunjukkan sikap baik kepada semua orang dalam hidup kita, meskipun kita mengetahui tentang kejahatan-kejahatan yang mereka perbuat. Janganlah kiranya kita bertengkar dengan mereka. Jangan memfitnah. Sebab sebelum Tuhan menguduskan kita dengan rahmat-Nya, kita pun dulu pernah berbuat yang jahat sama seperti mereka. Dan walaupun kita sudah menjadi orang yang kudus, itu terjadi bukan karena perbuatan baik, bukan karena kesempurnaan kita, melainkan karena rahmat Tuhan. Karena kemurahan hati Tuhan kepada kita. Kalau Tuhan bermurah hati kepada kita di saat kita hidup di dalam kejahatan, maka kita pun haruslah berbuat demikian kepada orang lain, yang walaupun mereka masih hidup dalam kegelapan. Hendaknya lah kita berbuat baik kepada mereka untuk menyelamatkan hidup mereka melalui perbuatan-perbuatan baik kita. Semoga lewat perbuatan baik kita kepada mereka, mereka bisa dibawa kepada perubahan, sehingga mereka menjadi berubah dari hidupnya yang penuh dengan kejahatan. Yang kedua, jemaat Tuhan, kita beroleh selamat bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena belas kasihan Tuhan yang telah mengubah diri kita dari ciptaan lama menjadi ciptaan baru, dari hidup yang penuh dengan dosa kepada hidup yang tahir dari dosa, oleh permandian kelahiran kembali, yaitu baptisan. Oleh belas kasihan Tuhan kepada kita, Tuhan telah memberikan roh-Nya ke dalam diri kita untuk membaharui hidup kita, sehingga oleh kuasa pertolongan roh Tuhan, maka kita menjadi hidup baru, hidup dalam pertobatan, dan kelak kita akan memperoleh keselamatan yang kekal sebagaimana yang kita harapkan. Jadi semuanya itu terjadi atas kita hanya karena rahmat Tuhan, bukan karena kesempurnaan hidup kita. Jadi kalaupun kita sudah menjadi orang yang hidup dalam pertobatan dan hidup dalam kekudusan, ingatlah bahwa itu semua karena belas kasihan Tuhan, bukan karena perbuatan kita. Yang ketiga, jemaat Tuhan, kita harus mensyukuri rahmat Tuhan yang turun atas kita. Oleh belas pengasihan Tuhan atas kita, Tuhan telah bekerja untuk menyelamatkan kita dengan menguduskan hidup kita dari dosa-dosa yang kita lakukan. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita harus mempertahankan dan memelihara kekudusan hidup kita. Janganlah kita kembali lagi ke dalam hidup kegelapan, ke dalam hidup kefasikan. Kemudian juga, kita harus memelihara roh Tuhan yang diberikan kepada kita. Janganlah kiranya kita tidak menghiraukan suara roh Tuhan, suara Roh Kudus. Sebab kuasa Roh Kuduslah yang menuntun kita ke jalan kebenaran, sehingga kita tetap hidup di dalam pembaharuan roh Tuhan. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita menyadari bahwa hidup kita ini adalah anugerah, berkat belas kasihan Tuhan. Jadi marilah kita masing-masing mensyukurinya kepada Tuhan, lewat pujian syukur dan lewat penyembahan hidup kita secara menyeluruh kepada Tuhan. Janganlah kita menganggap hina dan melakukan yang jahat terhadap orang-orang yang masih hidup di dalam kegelapan, yang masih hidup dalam dosa. Tetapi marilah kita berbuat yang baik kepada mereka. Sebab mengenai diri kita sendiri pun, kalaupun kita bisa menjadi orang baik, kita bisa menjadi orang kudus, semuanya itu terjadi karena perbuatan baik Tuhan kepada kita, bukan karena kekuatan kita. Jadi marilah kita mensyukuri rahmat Tuhan yang telah kita terima, dan hiduplah dalam kesucian dan pertobatan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga yang kami muliakan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau telah lindungi kami melewati malam hari yang telah
kami lewati bersama di tengah-tengah keluarga kami, sehingga pada pagi hari ini kami bisa bangun dalam keadaan selamat. Ya Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami mengenai rahmat-Mu yang sangat besar yang Kau turunkan atas kami. Oleh karena belas kasihan Tuhan, kami menjadi Engkau kuduskan, Engkau layakkan di hadapan-Mu, sehingga kami bebas dari dosa-dosa yang kami lakukan, yang menjerat hidup kami, sehingga kami tidak lagi terancam di dalam keselamatan roh kami, dan kami telah dibebaskan dari ancaman maut oleh karena dosa-dosa kami. Ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk memelihara kekudusan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Biarlah kami masing-masing memelihara kekudusan hidup kami dan tidak memberikan diri kami lagi kepada dosa, supaya kami selalu hidup dalam pertobatan yang dibaharui oleh Roh Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit saat ini. Kami yakin dan percaya Engkaulah Sang Maha Tabib yang bisa menyembuhkan segala jenis penyakit yang diderita oleh saudara-saudara kami. Untuk itu ya Bapa, kami mohon campur tangan-Mu untuk mereka. Biarlah Engkau Tuhan yang memberkati segala usaha pengobatan perawatan yang mereka terima, sehingga lewat kuasa Tuhan, semua perawatan pengobatan yang mereka jalani membawa kesembuhan kepada mereka. Ya Bapa, kami ucapkan syukur atas berkat ulang tahun yang Kau berikan kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran dan yang berulang tahun pernikahan. Kami mohon Engkau Tuhan selalu berkenan untuk menjagai, untuk memelihara hidup mereka di tahun yang baru yang Kau tambahkan kepada mereka. Berikan Tuhan umur yang panjang, berikan kesehatan, berikan kebahagiaan, dan berkat yang melimpah dari kasih kemurahan hati-Mu. Ya Bapa, kami serahkan hidup kami satu hari ini hanya kepada-Mu saja. Biarlah Engkau Tuhan yang memelihara kami, Engkau yang menjagai kami. Berkati kami Tuhan di dalam setiap aktivitas kami, berkati segala usaha pekerjaan kami. Lindungi kami Tuhan, lindungi anak-anak kami dan sanak saudara kami. Ya Bapa, kami mohon pengampunan dosa-dosa kami. Ampuni kami Tuhan dari segala kesalahan kami, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami ini. Amin.